Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 14 Agustus 2025. Judul renungan hari ini adalah, Ini Bukan Masalah Kenyamanan. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Ibrani 10 ayat 25, yang berbunyi, Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Alkitab sangat menganjurkan kita untuk menganggap serius kehadiran fisik kita, kehadiran kita di tempat ibadah gereja. Mereka yang tidak mengindahkan nasihat ini keliru dan tidak boleh ditiru. Banyak yang sudah terbiasa berpartisipasi dalam ibadah daring dan melupakan tujuan awal pertemuan gereja daring. Pertemuan gereja daring tidak dimaksudkan untuk menggantikan kehadiran fisikmu di gereja pada waktu-waktu yang seharusnya engkau hadiri. Penyediaan platform daring untuk ibadah gereja tidak pernah dimaksudkan sebagai masalah kenyamanan, tetapi kebutuhan bagi mereka yang karena keadaan yang mungkin berada di luar kendali langsung mereka, tidak dapat hadir secara langsung. Platform ini tidak dimaksudkan bagi mereka yang tidak ingin pergi ke gereja, tetapi bagi mereka yang benar-benar tidak bisa karena satu dan lain alasan. Oleh karena itu, kapanpun engkau dapat hadir secara fisik di gereja, engkau harus pergi. Jika engkau bepergian keluar lokasi tempat gereja asalmu berada, mungkin untuk urusan bisnis atau alasan lain, jika tidak ada gereja di kota yang engkau kunjungi, maka dapat dimengerti untuk bergabung dengan kebaktian gereja asalmu secara daring. Namun, jika ada cabang gerejamu di sana, engkau harus pergi dan memperkenalkan diri, dan bergabung dengan umat Kristen di sana dalam persekutuan. Pendeta harus mendorong jemaat mereka untuk menghadiri gereja di kota yang mereka kunjungi daripada sekadar mengikuti secara daring. Memberitahu jemaat untuk hanya terhubung daring saat gereja lokal tersedia bukanlah pendekatan yang tepat. Jika gereja terdekat terlalu jauh, itu dapat dimengerti. Namun, bahkan dalam kasus seperti itu, kita harus proaktif dalam mendirikan gereja baru. Banyak cabang baru untuk banyak gereja dimulai karena para anggota jemaat, setelah menemukan tidak ada cabang gereja mereka di kota yang mereka kunjungi, maka mereka memulainya. Saat mereka atau orang lain mengunjungi lokasi itu lagi, gereja sudah berdiri. Kita tidak boleh berpuas diri dan mengubah solusi daring menjadi alat yang praktis. Berkumpulnya orang Kristen dalam persekutuan sangat penting, dan jika memungkinkan, setiap orang Kristen harus hadir secara fisik di gereja. Mari kita bersama-sama berdoa. Aku menolak untuk mengabaikan perkumpulanku dengan orang Kristen lainnya, karena aku tahu bahwa dalam perkumpulan kita, ada pemberian kasih karunia, kekuatan, dan hikmat. Aku berjalan dalam hikmat, dan saat aku menghormati struktur dan tata tertib yang telah ditetapkan Tuhan di gerejanya, ada peningkatan manifestasi berkat Tuhan dalam hidupku, dalam nama Yesus, amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini, Ibrani 10 ayat 25 CEV, Kisah Para Rasul 2 ayat 42, Mazmur 122 ayat 1, Matius 18 ayat 20. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, silahkan berlangganan pada semua akun media sosial kami seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada semua orang supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa besok hari. Salam kasih karunia dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.